disimpan di sini. Jadi dia itu ngambilnya itu tinggal ngeranggeh dari luar situ, disimpan di sini. Saya itu tidak ngeh kalau itu tuh senjata buat ini tuh juga ada nyantiknya ini loh Mbak Bu Besti. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendat-mendat gitu dimakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau cerita ya Mbak Bu Besti, tapi saya itu bingung mau cerita mulai dari mana karena saya itu bukan storyteller yang baik. Saya itu sering gupuan kayak gitu. Kemarin malam itu ada kejadian yang ya Allah bikin deredek sampai tremor tangan saya itu, kaki saya itu sampai ngewel lemes. Jadi semalam itu saya itu mergokin maling Mbak Bu Besti. Ceritanya itu beberapa bulan belakangan ini saya itu baru merasanya itu beberapa bulan belakangan ini itu tuh baju saya itu sering hilang Mbak Bu Besti. Saya kan kalau nyuci itu pakaiannya tak jemur di samping rumah, dicantol-cantolkan di tempatnya AC itu loh Mbak Bu Besti. Kan AC itu ada yang di luar rumah kayak gitu. Nah itu tuh ada besinya, saya cantol-cantolkan di situ baju saya karena di situ tuh panas nyampe sore. Kalau saya harus jemur naik turun tangga ke lantai 3 itu kan gempor toh Mbak Bu Besti. Jadi tuh saya cari alternatif yang paling cepat kayak gitu loh. Makanya saya jemur di samping rumah kayak gitu. Nah beberapa bulan belakangan ini saya tuh sering merasa pakaian saya hilang. Saya pikir itu tuh saya lupa naruhnya kayak gitu Mbak Bu Besti. Tapi tak cari-cari itu nggak ketemu. Saya kalau naruh pakaian itu biasanya kalau nggak di koper ya di lemari. Nah di dua tempat itu tidak ada. Saya cari itu tidak ada. Pasti hilang, diambil orang karena kalau terbang ke bawah angin nggak mungkin. Karena itu nyantolnya itu siset gitu loh. Hangernya itu nyantol ke besinya itu siset. Terus kemudian pakaiannya itu juga tak cepet sama jepitan baju kayak gitu. Kalau terbang ke bawah angin kan nggak mungkin toh ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian yang sering hilang itu lagi, yang saya merasa itu, mohon maaf, pakaian dalam. Jadi kacamata pelindung. Karena kacamata pelindung saya itu cuman dikit, jadi kalau nggak ada satu itu saya apal. Kalau hilang satu atau hilang dua itu saya apal banget. Beda sama segitiga pengaman ya. Kalau itu saya punya banyak, jadi kalau hilang 1, 2, 3 itu nggak apal, nggak ngeh gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu, mungkin kira-kira sekitar 1 mingguan yang lalu itu saya cerita ke Pak Bos kalau baju saya itu banyak yang hilang, terutama pakaian dalam kayak gitu. Terus Pak Bos kayak heran gitu, masa ada orang yang mau nyolong pakaian dalam? Masa ada orang, kalau nyolong pakaian mungkin iya ya, tapi kalau nyolong pakaian dalam itu masa sih orang sini ada yang nyolong pakaian dalam kayak gitu. Terus Pak Bos itu bilang kalau saya tidak boleh jemur baju lagi di situ, suruh jemur di lantai atas. Nah beberapa waktu belakangan setelah saya merasa kalau pakaian saya hilang itu, saya itu selalu jemur di lantai 3 kayak gitu. Terus kemarin malam itu kakaknya Pak Bos, kakak iparnya itu barusan mandi gitu, nyuci pakaian dalamnya, kemudian dijemur di samping rumah di depan dapur kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kemudian saya itu pas masak buat makan malam, saya itu tiba-tiba mendengar ada barang jatuh di depan dapur kayak gitu. Saya langsung lari ngelihat karena saya itu merasa yang jatuh itu di situ itu kayak benda yang terbuat dari besi kayak gitu loh. Nah yang terbuat dari besi di situ itu cuman hanger aja, kan nggak mungkin toh kalau kucing iyak-iyakan mancali hanger yang cerendel di atas itu kan tidak mungkin sekali ya Mbak Bu Besti, pasti orang kayak gitu. Kemudian saya melihat ada orang yang menyendenkan genter di pagar depan dekatnya jeruk-jeruk itu loh yang biasa tak panen buat biasa nanti tak duduhkan lah pokoknya di tempat itu. Jadi di situ tuh dia mendelehkan genternya buat gantol pemean saya, buat gantol jemuran saya itu ditaruh di situ, senjatanya ditaruh di situ. Saya langsung teriak,
langsung teriak, hei kamu lagi ngapain kayak gitu, tapi dalam bahasa Mandarin ya Mbak Bu Besti, karena kalau saya menceritakan ini dalam bahasa Mandarin nanti kalian tidak mudeng, saya dadak ngetuit teks gitu kesuwen ngeditnya gitu, jadi saya bahasa Indonesia kan sekalian, saya terjemahkan sekalian kayak gitu, hei kamu lagi ngapain kayak gitu. Orangnya itu ngelihat saya, terus kemudian orangnya itu langsung jalan cepat kayak gitu loh Mbak Bu Besti, bukan lari tapi jalan cepat kayak gitu. Kemudian saya lari nututi membuka pintu gerbang, hei kamu nyuri baju saya ya, kamu nyuri baju saya ya, saya bilang kayak gitu. Orangnya itu jalannya makin cepat, tapi saya tahu orangnya itu siapa, saya tahu karena dia itu dulu pernah kepergok juga, ngintip kamar saya, kepergoknya oleh Pak Bos ya, kebetulan Pak Bos itu pas pergi dari sangkan-sangkan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian beliau tahu ada orang yang ngintip saya dari pagar luar kayak gitu. Dan saya itu padahal kemarin itu pegang HP ya Mbak Bu Besti, tapi sama sekali tidak kepikiran untuk memvideo. Padahal kan bisa saja saya memvideo untuk barang bukti ya. Tapi itu tidak terbersit di pikiran, itu tidak terlintas sedikit pun untuk memfoto atau memvideo orangnya, karena tangan saya itu sudah gemeteran, kaki saya itu udah gemeteran, kayak tremor kayak gitu loh Mbak Bu Besti, saking emosinya saya mengetahui siapa orang yang selama ini mencuri jemuran saya, yang mencuri pakaian-pakaian saya, yang mencuri CD saya, kacamata pelindung saya, dan emosi jijik gila kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalian paham kan maksud saya? Ya Allah, padahal ada baju yang baru saya beli Mbak Bu Besti, baru saya pakai satu kali loh, hilang dicolong. Siapa sing ora mangkel, mana harganya ya lumayan lah. Saya itu tak rewangi buat ngempet jajan untuk beli itu, lah kok malah dicolong, ya Allah. Kemudian setelah orangnya kabur ya, sudah jauh kan saya tidak mungkin ngejar ya Mbak Bu Besti, takut ya, namanya dia itu ya laki-laki, RPPP saya tetap kalah gitu, saya kan perempuan, tenaganya juga pasti kalah. Saya langsung ngomong ke kakak iparnya Pak Bos, iki ceritanya balik nih ceritanya. Jadi saya langsung ngomong, setelah saya ngejar orang itu, saya tahu orangnya, itu tuh saya langsung cerita ngomong ke kakak iparnya Pak Bos, apakah beliau baru saja jemur pakaian dalam di situ. Beliau bilang iya, saya baru mandi, pakaiannya tak jemur di situ, celana dalam kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya bilang kalau celana dalamnya sudah dicuri orang kayak gitu. Saya tunjukkan, tadi itu saya dengar ada orang ngambil, terus kemudian itu hangernya jatuh ke sini, saya bilang kayak gitu. Terus kakak iparnya Pak Bos itu bilang gini, ada ya orang nyuri pakaian dalam itu buat apa kayak gitu. Saya bilang ya orang kelainan mental lah, kalau orang sehat, orang normal kan nggak mungkin kayak gitu dilakukan. Jangan semeremet Mbak Bu Besti. Terus saya langsung bilang ke Pak Bos, dan sama Pak Bos itu senjatanya 3 itu langsung dioklek-oklek, langsung dipatahkan semua Mbak Bu Besti, diceklei langsungan. Dan hari ini saya disuruh buang ke tempat pembuangan sampah di truk sampahnya itu. Ya Allah, selama ini pakaian saya jemur itu hilang sudah berapa banyak. Saya nggak tahu dia mulai aksinya itu dari kapan, tapi yang jelas saya lihat genternya dia di situ itu sudah lama, mungkin sekitar 2-3 tahunan lah Mbak Bu Besti di situ. Pokoknya sudah lama lah, sebelum saya nambah kontrak sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu tuh ya yo. Yus ngono lah pokoknya Mbak Bu Besti. Sepenting kalian mudeng kalau saya itu kemarin itu mergoki maling jemuran saya. Akhirnya saya tahu, dan ini tadi saya belum melihat dia lewat blas. Setelah kepergok semalam ya. Biasanya kan seliwar-seliwar di samping rumah gitu sambil ngincang-ngincangi saya kayak gitu. Jadi orang ini tuh saya nggak paham orangnya seperti apa. Cuman dulu waktu Mbak Ani masih ada di Taiwan sini, Mbak Ani tuh pernah cerita kalau seumpamanya diajak omong orang itu, gak usah ditanggapi, gak usah diladeni, langsung tinggal ngali saja atau pura-pura nggak lihat, anggap saja orangnya nggak ada, karena orangnya ya rada-rada kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dulu itu Mbak Ani sudah berpesanan seperti itu kepada saya ya. Lah kok bakno maling jemuran. Saya tuh kalau keingetnya ya Allah, gilo-gilo piye gitu loh Mbak Bu Besti. Ya Allah. Asal mulanya tuh saya mendengar ini jatuh ya Mbak Bu Besti, karena dibuang dari luar tuh. Celana dalamnya itu tuh dihanger di sini, kemudian dicepit ini biar tidak ketera angin gitu. Ternyata digantol sak hanger-hangernya, kemudian ini dibuang kembali ke sini. Dan senjata yang digunakan buat ngambil tuh, ini genternya Mbak Bu Besti. Ini kemarin sudah dipatahin habis sama Pak Bos ya. Tuh, itu senjatanya itu pipa. Ini kemarin itu ada 3 ternyata Mbak Bu Besti. Terus kemudian itu disimpan di sini. Jadi dia itu ngambilnya itu tinggal ngeranggeh dari luar situ.
disimpan di sini. Saya itu tidak ngeh kalau itu tuh senjata buat gantol pemean saya atau jemuran saya. Ada 3 ternyata di sini tuh. Nah, ini semua kemarin sudah dipatahin sama Pak Bos. Nah, buat gantolnya itu ini Mbak Bu Besti. Jadi kayak digantol gini loh. Gitu, buat gantol jemurannya itu dari luar. Terus kemudian ini tuh juga ada nyantiknya ini loh Mbak Bu Besti. Loh, ini buat gantol jemurannya. Kemarin tuh bentuknya nggak gini, kayak pancingan gitu, tapi sama Pak Bos sudah diungkuk-ungkuk, jadinya seperti ini buat gantol pemeannya gini. Oh, ini senjatanya itu kemarin tuh ada 3 Mbak Bu Besti, tapi sudah dipatahin habis. Nanti malam ini mau tak buang di sampah. Jadi saya itu kalau siang kan jemur bajunya itu biasanya di sini. Sama di sana itu, di sini tak cantol-cantolkan di sini. Nah, kalau kok tidak kering itu malamnya tak pindah ke sini Mbak Bu Besti. Lah kok digantol Mbak Besti pemean saya, jemuran saya.好像没有。也找一找，好，也没有把我这儿穿起来。有一个而已。这个啦。我们这地方好不好？因为我们这地方它都有跟人家穿搭，对，跟你管它 OK。Hari ini tuh ada penyemprotan ulang untuk serangga ya Mbak Bu Besti, terutama nyamuk, karena katanya itu Taiwan lagi tinggi kasus nyamuk demam berdarah atau apa kayak gitu loh. Saya tidak mengikuti, ini jarinya Pak Bos ya. Terus karena hari ini Pak Bos sedang keluar, belum ada orang di rumah, dan simbahnya tidak mau saya ajak keluar untuk ngalih ya toh, dan nggak ada yang jagain rumah juga. Jadi hari ini rumahnya simbah juga tidak disemprot lagi. Terus mereka itu ngasih kayak semprotan lagi seperti ini buat semprot sendiri kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ini biasanya besok diambil buat ngecek kayak gitu kalau sudah disemprot beneran kayak gitu. Kita dikasih 4 botol ini untuk satu rumah. Jadi per lantai dikasih 2 botol. Cuman lantai 1 sama lantai 2 aja yang kita semprot, nanti lantai 3-nya enggak. Karena lantai 3 kan ya mungkin nyamuknya tidak kuat miber sampai atas kali ya, makanya tidak dikasih. Tak taruh di sini saja ya Mbak Bu Besti.花枝丸，我要卖这个，还有这个，还有这个。大份小份，这个大份。跟那个这个小份。
Habis beli gorengan di situ, sekarang pindah ke sini. Tetangganya ya Mbak Bu Besti, tetangga satu gang. Ini adalah takoyaki dan antri. Dan biasanya antrinya sawi sekali. Ni hao, 我要买打粉。炸的。对。好。要加这个吗？这个是什么？这个是酸酸甜甜的，梅子好粉。好。Oke Mbak Bu Besti, saya sudah nyampe rumah. Tidak ada video estetik-estetikan ya, karena saya keburu lapar banget. Ini saya tadi minumannya beli jus apa ini? Alpukat sama susu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jus alpukat itu memang paling enak banget. Oke, sekarang saya mau mereview jajanan yang tak beli terakhir tapi reviewnya dhisik dhewe. Ini jajanan favoritnya Mas Hasan ya Mbak Bu Besti. Jadi setiap kali dia ke pasar malam selalu beli ini. Bentuknya bunder-bunder seperti ini ya Mbak Bu Besti. Loh. Kayak endok puyuh ya tuh, kayak endok puyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar itu renyah, terus dalamnya itu kayak kenyal-kenyal, ulet-ulet gitu loh Mbak Bu Besti. Terus ada rasa asam manis gitu loh. Ini dari bubuknya yang dibiur-biurkan bakulnya tadi ya. Ini tadi harganya 50 NT. Saya beli yang besar, yang porsi besar kayak gitu, 50 NT, 25.000. Worth it tidak? Ndok puyuh KW Mbak Bu Besti. Ini dari ubi ya. Oke, sekarang yang kedua adalah takoyaki. Ini tadi saya beli yang porsi kecil yang isinya cuma 6 biji. Kalau yang porsi besar isinya itu 9. Ini tadi harganya 60 NT atau 30.000 rupiah. Saya minta yang rasa ini apa? Rumput laut. Ya Allah, saya susah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunduk satu ya Mbak Bu Besti. Yang tengah rumput lautnya banyak. Tidak katut. Katut ting. Ini cumi-cumi apa gurita ya? Pokoknya ya sak bentuk itulah ya. Di dalamnya itu banyak banget, tapi irisannya kecil-kecil. Terus ada rasa sayur-sayurnya dan rasa ya kenyal-kenyal dari tepungnya ya Mbak Bu Besti. Lumayan lah, enak. Sebenarnya yang mau tak beli ini tadi tuh bukan ini. Tujuan utama saya sudah habis. Bakule lapaknya sudah tutup, makanya saya ngepot beli ya ini Mbak Bu Besti. Oke, sekarang yang gorengan ya Mbak Bu Besti. Ini yang pertama tak beli. Ini ada bakso ikan goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Mbak Besti. Menjat gitu dimakan. Ini tadi tuh satu porsi. Itu tuh isinya 3. Saya beli 2 porsi jadi dapat 6 ya. Asli ini enak banget. Bakso ikannya itu kenyal-kenyal gitu loh. Oke, sekarang yang dicampurkan jadi satu ini adalah tempura. Teman-teman tahu kan ya tempura loh. Dibiokkan jadi satu karena rasanya hampir mirip-mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya macam tempura yang di Indonesia lah.
11-12. Tapi menurut saya ini rasanya mirip Gatot goreng. Teman-teman yang tinggalnya di daerah Jawa, utamanya Jawa di pesisir pantai selatan, pasti tahu apa itu gatot. Gatot itu adalah singkong yang sudah difermentasi. Jadi singkong itu dikupas, kemudian dicuci, dijemur sampai beberapa hari kayak gitu. Sebelum dijemur itu direndam dulu deh Mbak Bu Besti, sampai jamuran gitu. Terus kemudian dijemur, setelah jemur sampai kering gitu, terus dikukus, didang gitu. Nah, itulah gatot. Kemudian dibiuri kelapa muda parut kayak gitu. Kemudian digoreng, ya jadinya rasanya seperti ini. Gatot goreng, kenyal-kenyal gitu loh dimakan. Oke, ini yang terakhir yang tak beli di bakul gorengan. Ini adalah ubi goreng, atau bahasa kerennya adalah telo goreng. Aduh teko Taiwan sing dituku ya pangkat telo goreng. Jan nemen banget men. Tapi ini telo gorengnya itu irisannya nggak segede di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan motongnya biasanya gedenya saungkal-ungkal. Kalau ini malah medit banget bakule. Irisannya kecil-kecil Mbak Bu Besti. Nggak tahu ini tadi berapa, lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh walaupun telo goreng. Rasanya ya kayak telo goreng gitulah Mbak Bu Besti. Cuma kalau ini rada-rada crispy gitu luarannya. Sama. Ini kalau dimakan juga nyerti. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, segar sekali. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya ngoceh online ya toh. Sudah menemani saya kemana-mana online. Sebelumnya, daripada teman-teman berkomentar kontennya kebanyakan bismillah ya toh. Bismillah itu boleh sekali aja, jangan bolak-balik. Ya kalau saya itu nggak bikin konten, bismillahnya cuma sekali, nah makan blablab gitu, udah selesai ya Mbak Bu Besti. Karena saya kan bikin konten ya toh. Kadang itu di cut gitu, berhenti dulu kameranya, kadang ganti angle, kadang ganti gini, kadang ganti gitu, kan otomatis bismillah yang pertama wis kabur kanginan Mbak Bu Besti, kan sudah keterak pindah gitu, jadi itu kayak refleks mengucapkan bismillah lagi. Yang paling tak herani di sini itu yang protes itu malah sesama orang Islam gitu, bukan orang non Muslim. Kalau yang protes orang non-muslim mungkin ya karena beda agama mungkin masih bisa dimaklumi ya. Lah ya sing komentari podo-podo Islami lu, komentar kayak gitu. Ya Allah. Wes lah. Jangan dibahas lagi ya Mbak Bu Besti. Pokoknya ya kurang lebihnya seperti itu. Karena kan saya bikin konten ngolah ngalih, berhenti kayak gitu. Dan bismillah yang pertama itu kayak sudah wis kabur kanginan, jadi ya refleks mengucapkan bismillah lagi kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Paham kan maksud saya? Oke, Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya ngoceh gitu, sudah menemani saya kemana-mana online. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.